Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Para pejuang mengorbankan segalanya demi kemerdekaan bangsa Indonesia yang tercapai pada 17 Agustus 1945. Setelah merdeka, bangsa Indonesia mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu mempertahankan kemerdekaan. Pengakuan kemerdekaan Indonesia dari beberapa negara. Indonesia juga tetap berjuang dengan cara diplomasi untuk mendapat dukungan dari luar negeri. Diplomasi yang dilakukan bangsa Indonesia membuahkan hasil karena ada beberapa negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara pertama Mesir. Mesir adalah negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Secara de facto, Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946. Pemerintah Mesir mengirim Muhammad Abdul Mun'im ditemani Ketut Tantri alias Muriel Pearson dari Bombay alias Mumbai, India ke Yogyakarta menyampaikan dokumen mengakui kemerdekaan Indonesia. Secara de jure, ditandatangani tanggal 10 Juni 1947 yang ditandai dengan Perjanjian Persahabatan Indonesia-Mesir sekaligus mendirikan kedutaan Indonesia pertama di luar negeri. Belanda mengecam Mesir atas dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Perjanjian ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim dari Indonesia dan Perdana Menteri Nock Rashid Pasha dari Mesir di Kairo yang disaksikan oleh A.R. Baswedan selaku Menteri Muda Penerangan Indonesia, Rasjidi, dan Dr. Nazir Datuk Pamuncak dari Indonesia, serta Muhammad Abdul Mun'im dan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Mesir Dr. Kamil dari pihak Mesir. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Mesir dapat terjadi karena kedekatan tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia seperti Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, dan M. Natsir dengan tokoh Ikhwanul Muslimin di Mesir. Organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir merupakan penggerak pengakuan kemerdekaan Indonesia. Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun, setahun sebelum Indonesia merdeka, Palestina telah memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, alasan Liga Arab menganjurkan kepada semua negara anggotanya agar mengakui Indonesia sebagai negara merdeka berdaulat karena didasarkan pada ikatan akidah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah, dan kekeluargaan. Negara kedua, India. Sejarah mencatat bahwa hubungan antara Indonesia dan India telah dimulai sejak masa Hindu dan Buddha. Selain itu, kedua negara sama-sama sedang berjuang meraih kemerdekaan. Indonesia berjuang dari Belanda dan India berjuang dari Inggris. Hubungan juga terlihat melalui kedekatan Pandit Jawaharlal Nehru dengan perjanjian bantuan beras Indonesia kepada India ditandatangani pada 18 Mei 1946. Selain memberikan bantuan beras, Indonesia juga menerima bantuan obat-obatan dari India. Tanggal 23 Mei 1946, Indonesia mendapat ucapan terima kasih dari Dewan Pekerja Partai Kongres India mengenai bantuan 500.000 ton beras. Tanggal 27 Mei 1946, di Jakarta dibentuk panitia pengiriman beras ke India. Tanggal 15 Juni 1946, pemerintah Indonesia mendapatkan kabar dari kantor berita Antara tentang 4 kapal India yang telah diberangkatkan ke Indonesia untuk mengangkut 500.000 ton beras yang telah dijanjikan.
Tanggal 25 Juni 1946, Sultan Syahrir dan KL Punjabi berangkat ke Yogyakarta menemui Presiden Soekarno untuk membahas bantuan beras tersebut. Tanggal 5 Juli 1946, Belanda menyerang kota Banyuwangi dari laut dan udara. Tanggal 15 Juli 1946, Belanda menembakkan meriam di pelabuhan Banyuwangi. Tanggal 25 Juli 1946, Presiden Soekarno mengirimkan radiogram kepada KL Punjabi mengatakan bahwa politik di Indonesia tidak berkaitan dengan pengiriman beras ke India. Tanggal 20 Agustus 1946, pengiriman beras berhasil dilakukan. Tanggal 23 Maret hingga 2 April 1947, Sultan Syahrir menyampaikan pidato yang menyerukan pada bangsa Asia agar bersatu dalam Conference Inter-Asian Relations di New Delhi yang diselenggarakan oleh Indian Council of World Affairs. Tanggal 20 hingga 25 Januari 1949, diadakan Konferensi Asia untuk Indonesia. Hasil konferensi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, pembentukan pemerintahan interim sebelum 15 Maret 1949. Yang ketiga, penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950. Tanggal 28 Januari 1949, semua tuntutan Konferensi New Delhi termuat dalam resolusi Dewan Keamanan PBB, yaitu yang pertama, penghentian operasi militer dan gerilya. Yang kedua, pembebasan tahanan politik Indonesia oleh Belanda. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta dan akan diadakan perundingan secepatnya. Negara ketiga yaitu Australia. Posisi dekat antara Indonesia dan Australia sangat berpengaruh bagi Australia dan dapat menjadi ancaman bagi Australia. Karena itu, ketika Belanda melancarkan agresi militer, Australia berbalik mendukung Indonesia dan mengecam tindakan Belanda. Pada saat Perang Dunia II, Australia khawatir Jepang akan melebarkan sayapnya hingga Australia. Sesuai dengan Perjanjian Wina 1942, Sekutu bersepakat mengembalikan kepada pemilik koloninya masing-masing jika Jepang kalah. Menjelang akhir perang pada tahun 1945, sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai oleh Sekutu. Australia mulai memasuki Indonesia melalui wilayah timur. Setelah Sekutu menang, Belanda meminta bantuan ke Inggris atas Indonesia, namun Inggris menolaknya karena tidak berniat. Bahkan Mountbatten, pemimpin Komando Asia Tenggara Inggris, memperlakukan pemerintahan Republik Indonesia di daerah sebagai kekuasaan de facto. Ketika Belanda melancarkan agresi militer, Australia mengecam tindakan Belanda dan menuntut kepada Dewan Keamanan PBB bahwa perdamaian terancam atau dilanggar sehingga terjadilah gencatan senjata. Kemudian PBB membuat Komisi 3 Negara, singkat KTN, di mana Indonesia memilih Australia, Belanda memilih Belgia sebagai penengahnya, dan Australia dengan Belgia memilih Amerika. Komisi ini berperan mengawasi perundingan antara Indonesia dengan Belanda, mulai dari perundingan Renville sampai konferensi meja bundar. Hubungan baik antara Indonesia dan Australia baik hingga saat ini. Pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh PBB. Indonesia terus berupaya menjadikan sengketa Indonesia-Belanda menjadi salah satu agenda Dewan Keamanan PBB.
Upaya ini didukung India dan Australia yang mengajukan sengketa tersebut ke Dewan Keamanan PBB pada 28 Juli 1947. Setelah agresi militer Belanda pertama, hal ini menguntungkan Indonesia karena berhasil meyakinkan dunia internasional bahwa masalah Indonesia-Belanda adalah masalah internasional. Dukungan Australia berlanjut dengan pembuatan resolusi yang diajukan ke Dewan Keamanan PBB mengenai masalah ini. Resolusi yang diajukan Australia didukung oleh India. Tanggal 7 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mulai membahas masalah Indonesia-Belanda dalam agenda sidangnya. Awalnya, Belanda menolak kehadiran Indonesia dalam perundingan. Namun, PBB mengundang Sultan Syahrir. Kesempatan tersebut dimaksimalkan oleh Sultan Syahrir sehingga terbentuklah Komisi Tiga Negara. Sikap Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Sejak 17 Agustus 1945, Belanda tidak menyetujui kemerdekaan Indonesia. Pertemuan pertama di Hoog Veluwe dan Konferensi Malino. Selanjutnya, Perundingan Linggarjati yang menghasilkan 1. Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Kedua, pemerintah Belanda dan Indonesia bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara federal bernama Negara Indonesia Serikat. Ketiga, pemerintah negara Indonesia Serikat akan bekerja sama dengan pemerintah Belanda dengan membentuk Uni Indonesia Belanda. Alasan Indonesia menerima Perundingan Linggarjati yang pertama, cara damai merupakan jalan terbaik, mengingat kekuatan militer Indonesia masih di bawah Belanda. Kedua, cara damai akan mengundang simpati dunia internasional. Ketiga, perdamaian dan gencatan senjata memberi peluang bagi militer Indonesia untuk lakukan konsolidasi. Setelah Perundingan Linggarjati, Belanda melancarkan agresi militer pertama dan mengingkari hasil Perundingan Linggarjati. Akhirnya diadakan Perundingan Renville. Hasil Perundingan Renville adalah yang pertama, penghentian tembak-menembak. Yang kedua, daerah-daerah di belakang garis Van Mook harus dikosongkan dari pasukan Indonesia. Ketiga, Belanda bebas membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya. Keempat, dalam Uni Indonesia Belanda, negara Indonesia Serikat sederajat dengan Kerajaan Belanda. Namun, Belanda kembali melancarkan agresi militer kedua. Guna menghentikan agresi militer kedua, maka diadakan Perundingan Rumroyen yang Indonesia menyatakan, pertama, perintah kepada TNI untuk menghentikan perang gerilya. Kedua, bekerja sama mengendalikan perdamaian, ketertiban, dan keamanan. Ketiga, turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat secara lengkap dan tanpa syarat. Adapun persyaratan Belanda yaitu yang pertama, menyetujui pemulihan pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Kedua, menjamin penghentian operasi militer dan membebaskan semua tahanan politik. Ketiga, menyetujui Indonesia sebagai negara bagian dari negara Indonesia Serikat. Keempat, menyiapkan pelaksanaan KMB di Den Haag. Kemudian, diadakan konferensi inter-Indonesia antara Indonesia dan Belanda. Hasil konferensi sebagai berikut. Yang pertama, BFO mendukung tuntutan Republik Indonesia agar pengakuan kedaulatan diberikan tanpa ikatan politik ataupun ekonomi. Kedua, Republik Indonesia dan BFO membentuk panitia persiapan nasional untuk mengkoordinasikan kegiatan sebelum dan sesudah konferensi meja bundar.
Ketiga, negara Indonesia Serikat berganti nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS dengan bendera kebangsaan merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa nasional bahasa Indonesia, dan tanggal 17 Agustus sebagai Hari Nasional. Keempat, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS adalah Angkatan Perang Nasional. Konferensi Meja Bundar atau disingkat KMB. Tanggal 23 Agustus 1949, KMB dibuka secara resmi di Ridderzaal, Den Haag, Belanda. Konferensi diikuti oleh delegasi Indonesia, BFO, Belanda, dan UNCI. Hasil KMB adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya dan tanpa syarat. Pengakuan kedaulatan akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Kedua, RIS terdiri atas 15 negara federal. Corak pemerintahan RIS diatur menurut konstitusi yang dibuat oleh Delegasi Republik Indonesia dan BFO selama KMB berlangsung. RIS dan Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda di bawah pimpinan Ratu Belanda. Uni ini merupakan badan konsultasi bersama untuk menyelesaikan kepentingan umum. Keempat, pasukan Belanda akan ditarik mundur dari Indonesia, sedangkan KNIL akan dibubarkan dengan catatan bahwa anggotanya boleh masuk dalam jajaran TNI. Kelima, masalah Irian Barat akan dibicarakan setahun kemudian setelah penyerahan kedaulatan RIS. Pada tanggal 27 Desember 1949, Ratu Juliana menandatangani piagam pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat di Amsterdam. Pada tanggal yang sama, di Jakarta bertempat di Istana Merdeka berlangsung penandatanganan pengakuan kedaulatan dari Wali Tinggi Mahkota Belanda, A. H.J. Loving, kepada Wakil Pemerintah Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Selesai, minggu depan ulangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.